Halo Smart Drivers, selamat datang di Bakalap. Kembali kita mendengar berita terjadinya kecelakaan beruntun di Tol Cipularang yang melibatkan sekitar 10 kendaraan. Dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai waktu reaksi manusia. Tentunya ini terkait dengan bagaimana kita menjaga jarak aman ketika mengemudi untuk menghindari tabrakan beruntun. Bersama saya, Agung Yuniharto, Your Safety Buddy. Bicara mengenai waktu reaksi manusia, ada beberapa jurnal ilmiah yang khusus meneliti tentang waktu yang dibutuhkan oleh seorang pengemudi untuk bereaksi ketika dia melihat sebuah kejadian. Beberapa jurnal ilmiah ini antara lain adalah Driver Response and Age Impact on Reaction Time of Drivers yang menyebutkan bahwa rata-rata seorang pengemudi membutuhkan waktu kurang lebih 1 detik untuk bereaksi terhadap suatu kejadian yang terjadi di depannya. Sementara jurnal yang lain, Modeling the Influence of Time Pressures on Reaction Time of Drivers, menyebutkan bahwa membutuhkan waktu 0,7 sampai dengan 1,5 detik untuk bereaksi ketika seorang drivers melihat atau ketika seorang pengemudi melihat sesuatu kejadian di depannya. Sementara pada jurnal yang lain, Drivers Reaction Time Research on Real Traffic Conditions menyebutkan bahwa seorang pengemudi bisa membutuhkan waktu antara 0,75 detik sampai dengan 2,5 atau 2,5 detik untuk bereaksi pada sebuah kejadian yang terjadi di depannya. Yang dimaksud dengan waktu reaksi ini adalah dari mulai dia melihat, kemudian menyadari apa yang terjadi di depannya, lalu berpikir dan memutuskan tindakan apa yang harus dilakukan sampai dia mulai bertindak. Jadi kalau melihat ketiga jurnal tersebut, ya bisa dikatakan membutuhkan waktu bisa sampai 2 detik untuk bereaksi terhadap sebuah kejadian. Jadi bayangkan ketika Smart Drivers sedang mengemudi di jalan tol, kemudian tiba-tiba di depan Smart Drivers, katakanlah ada mobil yang rem mendadak. Ya, dari mulai Smart Drivers melihat, kemudian berpikir, oh saya harus ngerem nih. Kemudian Smart Drivers mengangkat kaki dari pedal gas, memindahkannya ke atas pedal rem, ya itu sudah membutuhkan waktu 2 detik. Dan artinya 2 detik di sini rem kendaraan Smart Drivers belum bekerja. Ya. Kalau kita hitung, katakanlah misalnya Smart Drivers sedang bergerak dengan kecepatan 80 km per jam. 2 detik artinya mobil Smart Drivers sudah bergerak 44 meter. Dan ini belum ngerem loh ya. Artinya kalau jarak Smart Drivers dengan mobil di depan dengan kecepatan 80 km per jam kurang dari 44 meter, ya bahkan sebelum Smart Drivers menginjak rem, mobil kita sudah menabrak mobil yang ada di depan kita. Atau katakanlah Smart Drivers dalam konsentrasi yang tinggi, ya membutuhkan waktu hanya 1 detik untuk bereaksi. 1 detik saja mobil Smart Drivers sudah bergerak 22 meter, ya pada kecepatan 80 km per jam. Ya, bisa lebih pendek, bisa. Ya, seorang pembalap F1 misalnya Lewis Hamilton atau Max Verstappen misalnya, mereka punya waktu kecepatan di atas manusia biasa ya, artinya di atas manusia normal. Ya, pembalap F1 bisa memiliki waktu reaksi antara 0,2 sampai 0,3 detik. Bahkan ya rekor tertinggi bisa mencapai 0,1 detik. Ya, tapi tetap saja 0,2 detik ya itu sudah bergerak paling tidak 6 meter ke depan. Belum ngerem, ya baru mulai bereaksi. Jadi dengan melihat jurnal ilmiah tentang waktu reaksi manusia tadi atau waktu reaksi pengemudi khususnya, nah di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa satu-satunya cara untuk tidak terlibat pada kecelakaan beruntun ya untuk mencegah atau menurunkan risiko kita terlibat kecelakaan beruntun adalah hanya dengan menjaga jarak aman. Lalu berapa jarak aman yang harus kita jaga dengan kendaraan di depan? Ya, kalau kita melihat dari waktu reaksi tadi, ya katakanlah manusia butuh antara 0,7 sampai dengan 2,5 detik. Ya, katakanlah kita bisa ambil yang moderat ya dengan kita berkonsentrasi di jalan, kita membutuhkan waktu 2 detik. Jarak aman sama dengan waktu reaksi ditambah waktu yang dibutuhkan oleh kendaraan kita untuk berhenti. Jadi dari mulai rem bekerja sampai dengan mobil kita atau kendaraan kita berhenti. Ada hitungan sederhana kalau kita bicara jarak yang dibutuhkan kendaraan kita untuk berhenti. Nah, berapa detik waktunya yang diperlukan dari mulai kita menginjak rem
rem bekerja sampai dengan mobil kita berhenti. Rumusan sederhananya adalah 1 detik untuk setiap 3 meter panjang kendaraan kita. Kalau smart drivers misalnya menggunakan mobil Fortuner misalnya yang panjangnya kurang lebih 4,8 meter. Ya, kita bisa bulatkan bahwa sebuah kendaraan dengan panjang 4,8 meter butuh antara 1,5 sampai dengan 2 detik dari mulai remnya bekerja sampai mobilnya berhenti. Jadi kalau kita gabungkan dengan waktu reaksi tadi, ya, jarak aman ketika kita menggunakan mobil katakanlah Fortuner itu adalah 2 detik untuk waktu reaksi dan 2 detik untuk mobil kita dari mulai ngerem sampai berhenti. Jadi totalnya adalah 4 detik. Angka ini kita dapatkan tentunya dengan catatan bahwa kondisi sekitar kita adalah kondisi ideal. Artinya cuaca cerah, jalanan juga dalam kondisi kering dan tidak berpasir. Ya, kalau misalnya hujan ya tentunya dia membutuhkan jarak lebih panjang. Kita bisa tambahkan 1 atau 2 detik. Tapi pada cuaca cerah, kondisi jalan yang kering, tidak berdebu, tidak berpasir, kita membutuhkan jarak aman kurang lebih adalah 4 detik. Nah, sekarang bagaimana cara menghitungnya? Yang pertama harus kita lakukan adalah kita tentukan dulu sebuah patokan di luar kendaraan kita. Patokan ini bisa kita ambil benda yang diam, ya artinya bukan benda yang bergerak juga. Ya, kita bisa menggunakan rambu lalu lintas, kita bisa menggunakan pembatas jalan. Ya, intinya benda ini tidak bergerak. Ya, tiang listrik juga bisa. Ketika kita lihat mobil yang ada di depan kita melewati benda tadi yang kita jadikan patokan, kita mulai berhitung. Berhitung bisa smart drivers lakukan dalam bahasa Inggris misalnya 1001, 1002, 1003 dan seterusnya. Atau juga kalau mau bahasa Indonesia boleh. Bahasa Indonesia bisa kita gunakan 1001, 1002, 1003 dan seterusnya. Kalau pada hitungan keempat ya, kendaraan kita melewati patokan tadi, artinya jarak antara mobil kita dengan mobil yang ada di depan kita adalah 4 detik. Kenapa ngitungnya mesti 1001, 1002, 1003 ya atau 1001, 1002, 1003? Karena kalau smart driver coba hitung ya, ketika kita mengucapkan 1001 atau kita mengucapkan 1001 ya, itu membutuhkan waktu kurang lebih 1 detik. Ya, ini cara praktis aja. Ya, kecuali smart driver sempat megang stopwatch kan nggak mungkin juga. Kan kita sedang mengemudi. Ya, jadi ini cara praktisnya. Ketika mempraktekkan hitungan tadi, ya kita lakukan juga tentunya beberapa kali ya. Kalau misalnya kita merasa jarak kita berubah dengan kendaraan di depan kita, ya kita bisa sesuaikan lagi, kita bisa hitung ulang. Kita akan melihat kalau kecepatan kita misalnya 60 km per jam, ya jaraknya akan lebih pendek kalau dibandingkan dengan kalau kecepatan kita 100 km per jam. Ya, tetap 4 detik, tapi jarak kita dengan mobil di depan, hitungan meternya, jauhnya, itu akan terasa lebih panjang ketika kecepatan kita menjadi lebih tinggi. Ketika kita sedang mengemudi, tentunya kita harus selalu siap adanya kondisi-kondisi mendadak atau situasi berbahaya yang bisa saja terjadi di depan kita setiap saat. Tentunya ketika ini terjadi, kita perlu bereaksi dengan tepat. Dan untuk bereaksi dengan tepat, kita tentunya memerlukan ruang dan waktu yang cukup untuk dapat melakukan manuver yang aman tanpa melibatkan diri kita dalam kecelakaan. Menjaga jarak aman adalah salah satu upaya kita untuk bisa menciptakan ruang dan waktu untuk bereaksi tadi. Tentunya kalau kita tidak memiliki ruang dan waktu untuk bereaksi dengan tepat, ya, untuk bermanuver dengan aman, tentunya risiko kita mengalami kecelakaan akan semakin tinggi dan keselamatan kita yang menjadi taruhannya. Stay smart on the road.